Tidak mungkin. Pedang Sirao abadi adalah fondasi terkuat dari Tanah Suci. Apakah itu pemurni ki dengan caramu sendiri? Sebelum Penatua selesai berbicara, hati Ling Yao bergerak, dan melihat cahaya pedang tak terlihat turun di atas kepala sesepuh tanpa peringatan. Di bawah tekanan pedang yang menakutkan, sesepuh merasa bahwa semua energi pedang di tubuhnya benar-benar di luar kendali. Perasaan itu dari seorang putra yang bertemu ayahnya langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Berdebar, kaki sesepuh ke-13 melembut dan berlutut di tanah murni karena naluri. Holy Land 13 Elders, ketuklah Holy Lord. Semua elit tua di sekitar benar-benar tercengang, semua menatap kosong pada cahaya pedang di atas kepala 13 tetua. Ya Tuhan, ini benar-benar puncak dari Kendo. Ling Yao telah menjadi pedang yang abadi, dan dia bisa melihat guru suci. Aku akan menunggu untuk melihat Holy Lord. Untuk sementara waktu, ribuan pengikut di seluruh tanah suci semuanya berlutut, mengubur kepala mereka dengan sangat saleh, dan menyembah Ling Yao di kehampaan. Ling Yao tidak memiliki terlalu banyak perubahan suasana hati, melainkan mengarahkan pandangannya ke depan Su Yang dan Bai Lian Sui. Bagi Ling Yao, posisi Tuan Tanah Suci yang bermartabat ini jauh lebih penting daripada perasaan Tuan dan murid Su Yang. Karena Anda menghormati saya, mulai hari ini, seluruh Tanah Suci Pedang Surgawi akan mempertahankan kemuliaan garis Tian Lanzong sampai mati dan membentuk aliansi dengan dinasti Xia besar. Tetua Agung patuh. Bawahan ada di sini. Tetua Agung hanya setuju, tetapi dia tidak berani mengabaikan Ling Yao di puncak Kendo. Kamu adalah mentorku, dan mulai hari ini, ketika aku pergi, kamu akan bertanggung jawab penuh atas urusan Tanah Suci. Bawahan menerima perintah. Tetua itu diam-diam menghela nafas lega. Dia sudah bergerak untuk menyingkirkan pikiran Ling Yao, tetapi sekarang Ling Yao tidak sebaik sebelumnya. Dia tidak menyelesaikan akun dengannya, tetua itu sudah sangat bahagia di hatinya. 6 tetua, bawahan ada di sini. Berbicara tentang 6 tetua ini, Ling Yao dianggap memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Ketika ia pertama kali masuk sekte saat masih kecil, setengah dari latihan Ling Yao diajarkan olehnya secara pribadi, dan dia dianggap setengah master. Saya memerintahkan Anda untuk membawa 1000 murid inti emas, 200 orang dan kelompok pedang surga, untuk segera keluar dari gunung untuk bertemu dengan tentara 3 pangeran dari dinasti Xia Agung, dan menggunakan waktu tersingkat untuk membersihkan semua sekte kultivasi yang melekat pada Xiong Ruibu di Wilderness Utara. Mulai sekarang, sepanjang Wilderness Utara, saya hanya ingin mendengar satu suara. Petik 2. 6 tetua segera bersorak, bawahan ikuti perintah. Dengan penyebaran Ling Yao, 3000 zira emas sangat gembira, dan kekhawatiran mereka sebelumnya menjadi tidak berarti. Sejujurnya, jika mereka bertarung tanpa henti dengan Tanah Suci Pedang Surgawi, hanya akan ada 3000 baju besi emas, dan mereka benar-benar harus dibantai. Kesengsaraan dari 10 orang telah dilenyapkan, dan pedang surgawi telah dimasukkan ke dalam tubuh utama orang bijak, dan puncak ilmu pedang. Mulai hari ini, Tanah Suci Pedang Surgawi akan mengantarkan yang baru panggung, kita bisa bekerja sama untuk menciptakan kemuliaan baru bagi Tanah Suci. Petik 2. Ling Yao juga sepertinya mempelajari beberapa kata sopan, akhirnya menenangkan ribuan biksu di Tanah Suci Pedang Surgawi. Sejak itu, Tanah Suci Suyang dan partainya telah mencapai kesimpulan yang sukses, dan ketiganya pertama-tama kembali ke aula utama di puncak Tanah Suci untuk membantu Ling Yao mengungkap rahasia dalam harta karun. Pada saat ini, duel yang menentukan antara Pangeran Kelima dan Pangeran Kedelapan menjadi fokus paling mencolok dan mutlak dari Tanah Suci Pedang Surgawi. Para tetua dari semua sisi menyaksikan pertempuran di tempat, dan mereka semua ingin melihat siapa kaisar baru Daxia di masa depan. Gemuruh, fluktuasi kekuatan pedang yang mengerikan meletus dari tubuh Pangeran Kelima, dan pemahamannya tentang niat pedang awan lebih kuat daripada 8 yang lebih tua, dan sejak kecil, latar belakang kultivasi Pangeran Kelima lebih dalam daripada adik laki-lakinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa setelah kedua belah pihak bertarung selama lebih dari 500 ronde, Pangeran Kelima akhirnya memenangkan kemenangan, menghancurkan pedang di tangan Laoba, dan meletakkan pedangnya di leher Laoba. Sayang, kamu kalah. Kamu harus tahu konsekuensi dari kegagalan. Si tua 8 tersenyum dingin dan memandang Pangeran Kelima, kakak Kelima, aku tidak percaya, kamu berani membunuhku. Mengapa kamu tidak berani? Tidakkah kamu tahu mengapa ayah mengirimmu untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini? Hanya ada satu orang di antara kamu dan aku yang dapat kembali hidup-hidup, dan orang yang dengan kemenangan adalah calon kaisar baru.
Petik 2. Bahaha tua itu tertawa, jadi menurutmu begitu, maafkan aku karena telah mengecewakanmu. Pertempuran ini tidak dilakukan oleh ayahku, tetapi oleh diriku sendiri. Aku meminta Yang Mulia Su Yang untuk melamar ayahku. Setelah mendapatkan kesempatan untuk bermain, Yang Mulia Su Yang berlindung selama seluruh proses. Jika saya mengalami kecelakaan kecil, bagaimana dia akan menjelaskan kepada ibu dan selir saya? Petik 2. Roh 5 orang tua tiba-tiba muncul, tetapi juga pada saat inilah roh tua berusia 8 itu membuat gerakan yang kuat, mengeluarkan pedang tajam yang telah dia simpan, dan menembus jantung 5 orang tua dengan pedang. Adik kelima, lahir di keluarga kerajaan, ini takdirmu dan aku akan memperlakukan ibumu dengan baik. Ada sedikit kelembutan di mata Old Ba, dan dia tidak tahu apakah itu salah atau salah. Ketika dia melihat hati kakaknya berdarah, dia sepertinya memiliki lebih banyak belas kasihan dan simpati. Tapi tidak mungkin, untuk tahta, dia tidak punya pilihan lain. Engah, tiba-tiba, pada saat yang sama, pedang panjang menembus hati pangeran ke-8. Tidak ada yang tahu siapa yang menembakkan pedang ini. Kekuatan pedang itu sekuat hantaman 9 hari yang digantung. Itu menghancurkan mimpi pangeran ke-8 tentang musim semi dan musim gugur. Tidak, kenapa ini, kenapa? Pangeran ke-8 meraung enggan, tetapi pangeran ke-5 tertawa. Mungkin, untuk posisi ahli waris, ayah sudah memilih seseorang di hatinya. Bukan aku atau kamu, tapi saudara ketiga dengan kemampuan terkuat tanpa pendukung. Keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak, pada saat yang sama, mereka saling menarik belati, akhirnya berpelukan, dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Mimpi itu kosong, dan mereka yang tidak bisa melepaskan obsesi di dalam hatinya tidak akan memenuhi syarat untuk mengendalikan otoritas yang telah menentukan nasib dunia. Su yang berdiri dengan bangga di atas puncak utama pedang surgawi, menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dan memandangi pena kekaisaran buku emas di tangannya dengan tenang. Perintah Kaisar Daxia terukir di atasnya. Setelah salah satu dari dua bersaudara itu benar-benar memiliki niat membunuh, Su yang harus tersinggung, dan pada saat yang sama, nyawa orang lain akan terbunuh. Su yang secara alami memahami bahwa Kaisar Daxia melakukan ini untuk menstabilkan negaranya sendiri. Satu sisi adalah ratu dan yang lainnya adalah selir bangsawan. Tidak peduli pihak mana yang jatuh, Kaisar tidak dapat menjelaskan kepada ibunya, hanya keduanya yang akan dipertahankan, atau jatuhnya keduanya adalah akhir terbaik. 7 hari kemudian, tentara dari ketiga pangeran akhirnya setuju untuk pertempuran yang paling sulit, memadamkan pemberontakan dari Northern Wilderness. Pemimpin regu yang berjaya, segera ditempatkan oleh Kaisar sebagai Pangeran Naga Emas, dan 10 tahun kemudian, dia menggantikan Kaisar dan berhasil. Kaisar, Su yang memenuhi janjinya, dan secara alami juga mendapatkan janji Kaisar Daxia untuk melindungi Tianlanzong selamanya. Dalam 7 hari yang sama, semua anggota Tanah Suci Pedang Surgawi terlibat dalam pekerjaan memperbaiki medan perang Tanah Suci. Urusan internal dan eksternal berjalan dengan tertib di bawah naungan terpadu dari Penatua Agung. Adapun 3 master dan magang Su Yang, mereka mencari petunjuk di benak Ling Yao tentang rahasia 3000 negara bagian di ruang rahasia di atas puncak utama dengan bantuan jiwa langit. Aneh, apa yang terjadi? Mengapa potongan-potongan yang kita lihat ini begitu kabur, jauh lebih tidak jelas daripada ingatan Lian Sui? Wajah Su Yang bingung, mungkin karena Baoyu baru saja kembali ke tubuhnya, jiwa Ling Yao belum pulih sepenuhnya, dan mungkin akan membaik dalam beberapa hari. Bai Lian Sui memberikan jawaban seperti itu, yang bisa dianggap menghibur Su Yang dan dua lainnya. Saya harap begitu, jadi begitu, hal-hal sudah terjadi di Tanah Suci, kita akan berangkat, pertama kembali ke individu Tianlanzongdao, dan kemudian berangkat ke 3000 negara bagian untuk menemukan kebenaran tahun dan petunjuk ke Jiulong Tibet. Petik 2, Ling Yao dan Bai Lian Sui mengangguk pada saat bersamaan. Setelah menjelaskan kepada para tetua yang agung, 3 Su yang langsung pergi ke Tianlanzong dengan perahu roh, hanya untuk menemukan bahwa Ling Qingsu berdiri di luar sekte dan melihat ke kejauhan. Siluet seseorang tampak sedikit kesepian dan kesepian. Leluhur, ketika melihat kapal roh secara bertahap jatuh, Ling Qingsu bergerak dengan kegembiraan. Sekarang gadis ini tidak memiliki kemewahan lain, selama dia bisa melihat Su Yang, dia merasa hidupnya bermakna. Qingsu, aku telah menyiksamu akhir-akhir ini. Kata lega yang tiba-tiba memberi Ling Qingsu kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Hei, ku bilang anakmu akhirnya kembali.
Kamu tidak tahu, King Su berdiri di luar pintu menunggumu kembali hari ini. Tiba-tiba Huang Tian tidak tahu kemana dia keluar, dan memasukkan kalimat seperti itu. Ahaha, kalian berdua juga kembali. Bai Lian Suemai, saya juga sangat senang melihat Anda dibangkitkan. Anda tidak tahu berapa banyak Su yang bekerja keras untuk membangkitkan Anda. Bai Lian Sue menunjukkan senyuman emosional dan melirik Su yang dalam-dalam. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kasih sayang antara tuan dan murid mereka. Saya akan kembali kali ini untuk menjelaskan beberapa hal, dan kemudian pergi ke 3000 negara bagian. IX, aku tahu bahwa anakmu harus melakukan hal-hal yang lebih besar, tetapi dengarkan nasihat kakakku, bahwa King Su bersamamu, gadis ini ada di tubuhmu, dan aku merasa tertekan ketika aku melihatnya. Huang Tian, kakak laki-laki benar-benar ada di tempatnya, dengan gelombang bantuan dewa, Su yang tidak punya pilihan. Bahkan, dia juga sangat mencintai saudara perempuan Ling Qingsu di dalam hatinya, meskipun dia terlalu banyak generasi di belakangnya, perbedaan usia tidak pernah menjadi masalah. Baiklah, Qingsu, kamu akan bepergian dengan kami bertiga ke 3000 negara bagian. Aku berkata, bagaimana denganmu? Tidak berencana untuk bergabung dengan kami. Huang Tian tersenyum sepele, saya tidak akan pergi. Saya akan menyimpannya untuk Anda menjaga rumah. Jangan khawatir jika Anda memiliki saya, tidak akan ada masalah. Su yang tidak bisa menahan menggigil, dia tahu bahwa Huang Tian, si pelacur tua, tidak begitu persuasif, dan pasti ada rahasia untuk tiba-tiba berpose seperti ini. Leluhur tua, aku akan memberitahumu bahwa, kakak Huang Tian telah menyukai ruang rahasia tertutupmu, dan dia telah menjadi kecanduan untuk berkultivasi di dalamnya akhir-akhir ini. Jika aku tidak menyukainya, biarkan dia tinggal dan menjaga sekte Tianlan. Petik 2. Hahaha, aku tahu, tidak apa-apa, lalu kamu bisa berlatih keras, dan berharap saat kita kembali lain kali, kamu bisa menjadi yang terkuat di Qishu. Huang Tian menepuk dadanya dengan percaya diri, sepatah kata berarti kesepakatan. Perahu roh naik di langit, Su yang membawa 3 keindahan yang menakjubkan dan memulai perjalanan baru sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, perkembangan peta baru 3000 Daozu ditakdirkan menjadi perjalanan luar biasa yang mengguncang bumi. Su yang tidak pernah menyangka akan bersentuhan dengan begitu banyak rahasia yang mengguncang bumi di daerah ini, yaitu terkait dengan naik turunnya seluruh benua. Untuk mengatakan bahwa hari-hari ini di jalan, Su yang benar-benar sangat bahagia, menikmati hari-hari seperti dewa. Berbaring di kursi Grandmaster dengan anggun, Ling Qingsu sibuk membuat teh untuk dirinya sendiri dan menunggunya. Hidup kecil itu disebut kehidupan yang nyaman. Hanya Ling Yao yang duduk di tepi kapal roh, memandangi ribuan mil pegunungan dan sungai di ujung awan. Dia berbeda dari 3 guru dan murid Su Yang. Gadis ini memiliki ingatan sejak dia masih kecil, dan selalu berada di tanah suci pedang surgawi. Pada dasarnya, dia sangat asing dengan sisa daratan. Sekarang dia telah kesempatan untuk pergi bersamanya. Untuk menghargai keindahan dunia yang tak ada habisnya. Guru, perubahan-perubahan kehidupan terjadi dalam puluhan ribu tahun. Saya tidak tahu apa keuntungan khusus yang Anda peroleh dalam 10.000 tahun ini. Bai Lian Sui tiba-tiba berhenti membelai senar, tampak sentimental, dan bertanya pada Su Yang. Panen, tidak begitu jelas. Selain menemukan cara untuk menyadarkanmu sebagai guru, dia mundur. Hanya saja aku masih belum mencapai tahap penyempurnaan. Ini juga alasan mengapa aku ingin untuk pergi ke 3000 negara bagian. Ini adalah kesempatan untuk membuat saya sadar. Petik 2. Bai Lian Sui tersenyum tipis, selama 10.000 tahun terakhir, aku hampir selalu merindukanmu, tapi aku benar-benar tidak menyangka bisa berjalan bahu-membahu denganmu seperti ini. Ling Qingsu juga merasakan banyak emosi saat mendengar kata-kata ini, bagaimanapun, kedua leluhur sekarang bertemu lagi, yang juga merupakan acara bahagia bagi sekte Tianlan saya. Hahaha, denganku di sini, apapun yang terjadi di masa depan, aku pasti akan melindungi kalian bertiga. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul dari luar kapal roh. Ketika cahaya bersinar, itu sangat tiba-tiba. Bahkan Ling Yao, yang telah mencapai alam kesempurnaan Agung Yuanshen, juga tercengang oleh kilatan cahaya. Kecepatan cepat. Siapa sih dengan bentuk tubuh yang menakutkan seperti itu? Su Yang juga mengikuti minatnya dan sampai ke tepi kapal roh. Tetapi juga pada saat ini, kilatan cahaya melayang lagi dengan suara siulan, memperjelas bahwa itu datang dari menatap Su Yang. Huff,
Karena ada di sini, mengapa menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu dan melihat satu sama lain dengan cepat? Setelah kata-kata Su Yang, pikirannya bergerak sedikit, dan arus pedang yang tak terhitung jumlahnya naik di sekitar kapal roh, menutupi seluruh kapal roh. Hei, jangan katakan padaku, Tuhan, jika ada yang ingin kau katakan, jangan lakukan itu. Suara mendesing, bayangan hitam tiba-tiba melintas ke dalam kapal roh. Su Yang dan mereka berempat melihat dengan saksama. Orang ini mengenakan jubah hitam dan Nima memakai penutup mata. Tapi mulutnya, dalam keadaan elang, dan dia terlihat seperti setengah manusia setengah binatang aneh. Yang mulia adalah Su Yang dari Kisu. Ini adalah pemimpin Tianlanzong dan penguasa suci tanah suci pedang surgawi. Mereka tidak sopan dan tidak sopan. Beberapa orang di Su Yang tiba-tiba menjadi waspada. Orang ini tahu identitas beberapa orang di sisinya dengan sangat baik, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah pertemuan kebetulan sama sekali. Jelaskan secara jujur, siapa Anda dan apa tujuan Anda bersama kami. Kamu tidak bermain misteri di sini. Jika kamu begitu terbuka dan jujur, mengapa kamu tidak muncul lebih awal? Kamu harus mengikuti kami sejauh ini. Ling Qingsu meragukan pria bermulut elang di depannya yang sangat cepat dan memiliki latar belakang yang dalam. Tetapi melihat kulit Su Yang di sampingnya sangat tenang, dia sepertinya tidak berpikir bahwa pria yang tampak aneh ini adalah musuh nyata. Melihat pria bermulut elang dengan penuh minat, Su Yang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Anda berbicara tentang siapa yang suci, dan kekuatan mana yang atas nama Anda datang kepada kami." Benar saja, Su Yang menanggapi dengan sangat tenang, membuat kekaguman bermulut elang. "Hahaha, bos adalah bosnya, dia selalu lebih baik dari orang kecil di sekitarnya. Jangan sembunyikan, aku adalah utusan Yun Sudausu, Biksu Dewa Tianyun Kuil Linghan." Biksu Dewa mengatakan sesuatu, donor Bai Liansui memiliki sebab dan akibat yang hebat ribuan tahun yang lalu, dan itu jatuh di Linghanku. Tempel, sudah berakhir, setelah dermawan kulit putih bangkit dan meninggalkan Kizu, dia harus maju untuk menerimanya. Petik 2, Bai Liansui terkejut, menyebutkan bahwa 10.000 tahun yang lalu, tidak diragukan lagi itu adalah bencana dari 3.000 negara bagian. Utusan berparuh elang berkata dan mengangkat telapak tangannya, dan pikiran spiritual kemasan gelap di tengah perlahan terwujud. Su Yang 4 orang dengan jelas melihat bahwa sosok tanah liat emas berubah menjadi telapak tangan orang ini. Itu dia, tidak mungkin salah. Ketika Bai Liansui mengatakan ini, Su Yang tiba-tiba mengerti apa yang dia maksud dengan kata-katanya, yang merupakan fragmen yang tersisa di bagian terdalam dari ingatan Bai Liansui. Patung kecil tanah liat emas adalah ikatan yang dalam antara Bai Liansui dan 3.000 sekretaris negara saat itu. Adapun mengapa hal ini muncul di Kuil Linghan, saya hanya bisa bertanya kepada Biksu Dewa Awan Surgawi. Nah, kalau begitu, kamu bisa naik perahu, dan kita akan pergi ke Yun Sudausu bersama-sama. Su Yang melambaikan tangannya dengan lembut, dan mengundang utusan berparuh elang ke dalam kapal roh. Sepanjang jalan, pembawa pesan ini benar-benar bahkan tidak repot-repot bertanya kepada Si Wen. Itu murni memainkan peran sebagai pembawa pesan, dan itu membuat kecurigaan dan kewaspadaan terakhir Su Yang berangsur-angsur rileks. 3 hari kemudian, Su Yang dan rombongan akhirnya memasuki wilayah Yun Sudausu di bawah bimbingan utusan ini. Kuil Linghan adalah tempat misterius yang bergema di seluruh dunia ribuan tahun yang lalu. Kuil ini juga merupakan ambang atas yang diwarisi dari agama Buddha. Jarang menampung murid. Setiap orang yang memiliki hubungan baik untuk memasuki Kuil Linghan untuk diperbaiki jarang terjadi dalam 1 abad. Jenius Buddha pada pandangan pertama. Ketika bidang penglihatan di sekitarnya benar-benar dikaburkan oleh kabut cahaya peri yang tak terlihat, keempat Su Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tempat ini penuh dengan energi spiritual, layak menjadi tempat suci di dunia luar gua. Jika orang biasa tidak bernasib seperti peri, saya khawatir mereka tidak akan dapat menemukannya di sini dalam hidup mereka. Utusan berparuh elang tersenyum dan mengangguk, ya. Kabut peri ini sebenarnya adalah formasi penjaga, dan hanya orang dalam yang dapat menemukan arah kedalaman. Segera, di bawah kepemimpinan pembawa pesan, di atas puncak seperti negeri dongeng, Su Yang dan keempatnya akhirnya melihat Kuil Linghan yang emas dan makmur. Tidak ada dekorasi yang tinggi dan mewah seperti yang dibayangkan, tetapi setiap batu bata di sini menunjukkan kesungguhan dan kesucian yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku khawatir ini layak untuk nama tanah suci yang sebenarnya, sungguh luar biasa.
Ini juga pertama kalinya Ling Qingsu datang ke tempat seperti ini. Sebelum dia masuk ke rumah sakit, dia dikejutkan oleh suasana khidmat tempat ini. Tunggu sebentar, saya pribadi pergi ke biara untuk memberitahu biksu itu. Terima kasih. Su Yang sedikit melengkungkan tangannya ke arah pembawa pesan, dan menyaksikan pria itu berjalan ke kuil. Setelah lebih dari 1 jam, masih tidak ada pergerakan di candi ini. Ada apa? Sudah lama sekali, bagaimana dengan si pembawa pesan? Bukankah itu membodohi kita? Ling Qingsu sedikit marah, dikatakan bahwa penganut agama Buddha tidak berbicara, tetapi tingkah laku orang yang bermulut elang mau tidak mau membuat orang berpikir. Pada saat ini, pintu biara terbuka, dan barisan lebih dari selusin biksu keluar darinya. Dipimpin oleh biksu berjubah yang sangat tinggi ini, dia tampak seperti seorang pria berusia 30-an. Lebih dari selusin biksu yang mengikuti datang keluar ada basis kultivasi dari alam Yuanshan. Hanya pertempuran semacam ini yang benar-benar menyelesaikan Ling Qingsu, yang masih sedikit keriting sekarang. Nima, bahkan biksu biasa berada di alam ilahi primordial, tidak bisa memprovokasi mereka. Buddha Amitabha, beberapa orang yang datang dari jauh telah bertemu dengan penebusan dan penebusan. Su Yang terkekeh dan sedikit melengkungkan tangannya, yang mulia adalah biksu Dewa Awan Surgawi. Tepatnya, beberapa orang, silakan masuk. Tepat ketika ketiga wanita itu hendak menyeberang pintu, Su Yang tiba-tiba merentangkan tangannya dan dengan tenang menghentikan gerakan ketiga Bai Lian Sui. Tuan, ada apa? Su Yang memandang biksu berjubah di depannya sambil tersenyum, matanya penuh dengan keceriaan. Katanya dia adalah seorang biksu, jadi kamu mempercayainya. Bagaimana saya mengingat bahwa tempat suci umat Buddha tidak memperbolehkan wanita untuk masuk dengan mudah. Terlebih lagi, aura pada orang ini memang berharga dan khidmat di permukaan, tanpa ada kekurangan, tapi matamu, tapi mengkhianatimu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah biksu biasa, aku mungkin benar-benar mempercayainya, tetapi kamu mengatakan bahwa kamu adalah biksu Dewa Awan Surgawi, hahaha. Aku tidak akan percaya jika aku membunuh kamu. Pria kuat berjubah tiba-tiba menunjukkan senyum menyeringai, dan perlahan menurunkan telapak tangan kirinya, yang terangkat dengan salah. Yang mulia pantas menjadi orang yang dapat mendominasi takdir Qi, saya mengaguminya. Sayangnya, Anda tidak akan pernah ingin melihat kakak laki-laki saya Yuntian. Gemuruh, biksu berjubah tiba-tiba membuat masalah, dan teknik Buddha yang sangat kuat langsung menghancurkan formasi 4 Su yang di depannya, memaksa mereka berempat dipisahkan secara paksa. Hehehe, kamu adalah tamu dari jauh, jadi biarkan aku menghiburmu. Biksu berjubah dikelilingi oleh aura emas gelap dan kuat. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan nadi ini benar-benar kuat. Jika orang di depannya benar-benar junior dari biksu ilahi awan surgawi, dia pasti bukan orang bodoh yang baik. Yang paling penting adalah keempat Su yang belum terlalu memahami situasinya sampai sekarang. Semua ini adalah arti dari biksu Dewa Awan Surgawi, atau sesuatu yang lain telah membangkitkannya. Gemuruh, Su yang mengangkat telapak tangannya ke udara, dan bertabrakan dengan biksu misterius ini. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap, dan lusinan master alam utama Yuanshan di halaman melesat secara bersamaan. Hah, lebih sedikit bullying dengan lebih banyak. Aku khawatir perhitunganmu salah. Ling Yao mencibir ke langit, melibatkan 5 biksu sekaligus dengan kekuatannya sendiri. Sekarang dia adalah kesempurnaan agung di alam ilahi purba, generasi eksistensi tingkat guru suci, dan juga memiliki penjaga pedang surgawi, dan kekuatan puncak kendo tidak dapat ditangani oleh para biksu di depan mereka. Gemuruh, cahaya pedang yang terang menebas secara sembarangan, memberikan tekanan besar pada para beku di depan mereka. Aku tidak melihatnya, kalian cukup kuat, tapi sayangnya, penjahat yang memasuki kuil Linghan akan dimurnikan dengan kekuatan Buddha. Pria kuat berjubah itu meraung, dan prasasti 4D besar dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Seperti suara ribuan Buddha bernyanyi, itu telah melepaskan tekanan jiwa yang sangat kuat. Semuanya, hati-hati. Su yang melayang di udara dengan satu telapak tangan, dan kekuatan spiritual yang agung dan tak berujung bergegas dari segala arah dengan cepat, membentuk penghalang kekuatan spiritual besar, yang dengan sempurna menahan goyangan cahaya Buddha. Ledakan, suara keras itu langsung mengguncang seluruh kuil dengan raungan, selusin biksu mundur pada saat yang sama, melindungi tubuh mereka dengan cahaya keemasan, dan kekuatan ini berangsur-angsur hilang. Tanpa diduga kamu, seorang pria di alam pemurnian Qi, juga bisa memainkan kekuatan yang luar biasa. Su yang mencibir,
bagaimana alam pemurnian Qi? Apakah alam pemurnian Qi menggali kuburan leluhur keluarga Anda? Biksu berjubah merasa bahwa dia sedang diejek untuk sementara waktu, dan saat dia terbang ke udara, dia menunjukkan kekuatan untuk membersihkan dunia lagi, dan gelombang emas yang menakutkan berdesir ke sekitarnya, dan tempat dia lewat benar-benar diselimuti oleh cahaya Buddha keemasan murni ini. Serahkan padaku di sini, kalian menemukan cara untuk bergegas keluar dari pengepungan, memasuki biara, dan menemukan paruh elang. Su Yang mengeluarkan perintah, dan ketiga sosok cantik itu menanggapi pada saat yang sama, dan bergegas menuju lusinan biksu di alam ilahi primordial di bawah. Di antara tiga dewi, Ling Yao sekarang adalah yang terkuat dan telah mencapai kesempurnaan agung di alam Dewa Yuan. Meskipun Bai Liansui memiliki batas atas yang tinggi, ia belum pulih ke kondisi puncaknya, hanya puncak dari alam roh primordial. Ling Qingsu adalah yang terlemah di antara ketiganya. Dia baru saja masuk ke alam Yuan Shen, dan secara teoritis sama dengan kekuatan tempur rata-rata dari selusin biksu ini. Namun, seperti biografi pribadi Su Yang, dia memiliki banyak senjata ajaib di tubuhnya, dan kemampuan tempurnya yang sebenarnya harus ditingkatkan setidaknya 2 tingkat untuk melawan musuh di puncak alam Yuan Shen. Ketiga dewi itu menembak pada saat yang sama, dan fluktuasi ki pedang yang kuat pecah untuk pertama kalinya, merobek dari 3 arah ke sejumlah besar biksu. Masuki lingkaran ajaib sumpah intan kami, kamu tidak ingin keluar. Lebih dari selusin biksu menyiapkan lingkaran sihir, sayangnya, mereka tidak menunggu tindakan mereka terbentuk. Kekuatan lingkaran sihir dimanfaatkan sepenuhnya. Bai Liansui cepat bergerak. Yang pertama bergerak sepertinya memiliki wawasan tentang satu-satunya dalam formasi ini tanpa usaha apapun. Menyerang posisi kiri atas, itulah kunci rahasia formasi ini. Ling Yao, kekuatan tempur pertama di atas, segera memberikan umpan balik. Kekuatan pedang yang kuat dan tak terkalahkan turun, dan langsung menghancurkan konvergensi kekuatan spiritual lingkaran sihir King Kong, dan menghancurkan kekuatan spiritual lusinan orang ini, fusi sempurna. Hancurkan mereka satu per satu. Setelah lingkaran sihir hancur, masalah yang tersisa juga akan terpecahkan, hanya memperjuangkan kekuatan pribadi mereka. Para beku ini secara alami bukanlah lawan dari ketiga dewi, dan mereka akan segera dikalahkan oleh mereka. Namun, masalah tersebut belum ditemukan, karena kagum dengan garis keturunan kuil Linghan, ketiga dewi itu tidak membunuh mereka secara manual, tetapi menendang pintu kuil untuk pertama kalinya. Aku bergegas masuk dan melihat bahwa paruh elang itu benar-benar tersegel oleh tulisan 4D, dan bahkan paruh elang ikonik Nima pun terhalang dengan rapat, terlihat sangat memalukan dan memalukan. Kamu begitu cepat, kamu benar-benar akan ditekan. Ling Qingsu menggoda mulut elang dengan sedikit rasa mengejek. Setelah pengekangan dicabut, mulut elang tampak pahit. B. Bagaimana saya tahu bahwa biksu senior Paman Tianjun akan mengkhianati guru? Tampaknya dia juga mengingini bodhisattva lumpur emas. Tanpa meneruskan, biksu ilahi awan surgawi mungkin telah dipindahkan ke tempat lain oleh orang ini. Petik 2. Gemuruh. Baru saja selesai berbicara di mulut elang, Su yang berkembang lebih di luar, dan kekuatan pedang yang menakutkan secara frontal menghancurkan ritme pengepungan semua beku di sekitarnya, dan dengan kekuatan puncak pedang, itu dengan sempurna menekan teknik para beku yang tidak murni ini. Buddha lahir dari hati. Meskipun Anda adalah seorang siswa Buddha, Anda memiliki pemikiran yang rumit dan memberontak terhadap keputusan Buddha. Lagi pula, tidak ada cara untuk meningkatkan kultivasi Anda. Saya tidak akan membunuh Anda. Mari kita tinggalkan masing-masing. Tapi, Anda tidak bisa pergi. Petik 2. Su yang memandang biksu Tianjun yang berantakan yang dipukuli di tanah, dan berkata dengan dingin. Sekelompok biksu lain bersila untuk bermeditasi di tempat yang sama, mengabaikan sebab dan akibat pertempuran ini, hanya Tianjun yang masih berniat bertarung. Anak nakal, tanpa diduga, Qizu telah keluar dari monster seperti kamu, di alam pemurnian Qi, kamu telah memahami puncak kendo, yang benar-benar tidak bisa dimengerti. Su yang mendengus, berhenti bicara omong kosong, beritahu aku di mana biksu dewa awan surgawi. Jangan pikirkan tentang itu, saudaraku, dia memberontak terhadap niatku dan didorong ke dalam jurang sejak lama olehku. Pada saat ini, dia seharusnya telah digunakan sebagai makanan oleh iblis dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan Golden Clay Bodhisattva dalam hidupmu. Hahaha. Petik 2. Su yang mengerutkan bibirnya dengan simpatik dan menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu bermain nakal itu berarti bagiku?
Menurutku hatimu benar-benar gelap. Dalam hal ini, aku akan menggantikan Biksu Tianyun dan menggantikannya di kuil Linghan. Bersihkan portal. Petik 2. Su Yang berkata, aliran cahaya tiba-tiba melintas di depan Tianjun, telapak tangan menekan kepala yang lain, dan kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan akar spiritual di tubuh Tianjun, menyebabkan dia dilenyapkan sepenuhnya dan sepenuhnya dihapuskan, orang. Kamu, engah. Dengan mulut darah sejati ini meninggalkan tubuhnya, Tianjun tahu bahwa ilusinya bahwa dia telah mengejar pikiran yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menjadi sia-sia, dan sekarang bahkan jika dia meletakkan bodhisattva tanah liat cahaya emas di depannya, dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Sekarang, apakah kamu tidak ingin mengatakannya? Tianjun menghela nafas, saya diam-diam telah melemparkan senior saya ke lembah dalam 10.000 sarang setan setengah bulan yang lalu. Sekarang bahkan jika Anda pergi, Anda hanya dapat melihat mayatnya. Apa yang kamu bicarakan? Tianjun, kamu penjahat keji, bahkan tidak membiarkan saudaramu pergi. Eaglemouth sangat marah jika Bai Liansui tidak menghentikannya, dia akan bergegas membunuh orang yang telah meninggalkan tuannya. Huff, kamu dan dia memiliki persahabatan antara master dan magang, tapi aku berbeda. Sejak kecil, saudara lebih baik dariku dalam segala hal, yaitu, bahkan praktik Buddhisme tertinggi di kuil Linghan tidak ada di kepalaku. Cahaya keemasan bodhisattva lumpur adalah satu-satunya cara bagiku untuk membuktikan diri. Aku bersumpah untuk mendapatkannya dan menemukan rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Sangat disayangkan bahwa saudara laki-laki itu selalu menjagaku, dia hanya menolak untuk memberiku kesempatan ini. Petik 2. Untungnya, para dewa itu cantik. Beberapa hari yang lalu, saudara itu tiba-tiba merasa bahwa umurnya tidak mencukupi, dan ingin mundur paksa untuk memperpanjang hidupnya, untuk menunggu orang yang mewarisi urat nadinya muncul. Dan inilah waktu terbaik bagiku untuk mencuri cahaya emas Ni Bodhisattva. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa saudara laki-laki itu, bagaimanapun juga, menjagaku, menggunakan kotak palsu untuk membujukku ke ruang dalam, dan kemudian menghancurkan rencanaku di tempat. Saya menjadi sangat marah sehingga saya menyegel jiwa Buddha saudara saya dengan 10.000 kata peribahasa dan melemparkannya ke dalam jurang sarang 10.000 iblis. Petik 2. Setelah Tianjun menjelaskan semua yang telah dia lakukan, seluruh orang itu tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Su Yang menghela nafas tak berdaya, saya tahu bahwa setiap orang di dunia hidup untuk keinginan, dan itu tak terelakkan bagi orang-orang di luar Anda. Jika ada akhirat, saya harap Anda bisa melepaskan obsesi Anda dan fokus pada Buddha, atau Anda mungkin memiliki prestasi yang luar biasa. Petik 2. Su Yang tidak mahir dalam agama Buddha, tetapi dalam pandangannya, semua langit dan semua jalan memiliki kesamaan, yaitu pemahaman tentang sifat manusia. Tianjun Yang Tian tertawa beberapa kali, seolah-olah dia dibangunkan oleh kata-kata Su Yang. Dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk membunuh hati dan jiwanya, dan menggunakan kematiannya untuk menghapus rasa bersalahnya. Saudaraku, aku datang untuk menemuimu. Amitabha, para biksu di sekitarnya menyanyikan Buddhisme dengan suara rendah pada saat yang sama, dan mereka mulai melampaui Tianjun. Su Yang melirik mulut elang, apakah kamu tahu di mana 10.000 sarang setan? Mulut elang mengangguk, aku akan memimpin jalan, kamu mengikutinya. Tidak peduli bagaimana majikannya sekarang, kami akan membawanya kembali. Sekelompok 5 orang naik ke langit, memulai kapal roh dan langsung menuju ke 10.000 sarang setan. Sepanjang jalan, Eaglemouth memperkenalkan situasi 10.000 sarang setan ke Su Yang. Garis ini tidak seperti klan manusia, dengan sistem manajemen yang ditentukan dan sistem yang matang, tetapi iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di hutan ajaib di negara bagian berkumpul bersama untuk membentuk tempat berkumpul. Ras eksternal jarang memasuki area 10.000 sarang setan, yang dianggap sebagai area terlarang utama di seluruh Daozu, karena ras iblis tidak terlalu bersahabat dengan biksu manusia murni. Secara kasar ada 2 jenis sihir. Salah satunya adalah ras lain yang mempraktikkan teknik anti-langit, yang memicu kekuatan sumber kejahatan dalam jiwa, yang juga dapat dianggap tersesat dan akhirnya jatuh ke jalan magis. Yang lainnya adalah darah iblis yang lahir, darah orc manusia dan jenis roh lainnya memiliki darah iblis. Oleh karena itu, ada semua jenis warisan darah yang dicampur dengan sarang setan wan, ikan dan naga, dan mereka membiakkan jutaan individu ras iblis. Tianjun ini benar-benar orang yang kejam. Sungguh tidak bisa berkata-kata bisa melempar saudaranya yang berdedikasi kepada Buddha ke tempat.
Seperti ini, Ling Qingsu menghela nafas dengan emosi, tetapi itu membuat Ling Yao di sekitarnya merasa sangat dalam. Lagi pula, dia sendiri pernah mengalami adegan penggulingan dan pembunuhan tuan oleh keluarga yang sama. Pokoknya, selama petunjuknya tetap tidak terputus, masih ada harapan. Aku harap Dewa Awan Surgawi, Biksu, dan Buddha akan muncul dan menunda sampai kita tiba. Kapal roh dimasukkan ke mode tercepat oleh Su Yang, dan sekelompok 5 orang tiba di tujuan dalam 2 jam berpacu untuk rencana perjalanan 1 hari yang asli. Ya Tuhan, ini sarang dari 10.000 iblis. Sungguh energi iblis yang kuat. Dibandingkan dengan aura yang mempesona di sekitar kuil Linghan, aura iblis di sini juga sangat melimpah, seperti surga dan sangat kontras. Nima, aku sangat ingin berkultivasi di tempat ini selama 10 atau 8 tahun. Diperkirakan setiap orang yang kuat akan diasimilasi oleh kekuatan iblis. Ling Qingsu berkata, buru-buru menahan napas untuk meningkatkan kekuatan kakinya dan bergerak maju dengan cepat, berharap untuk membebaskan diri dari penghalang sihir terdekat sesegera mungkin. Sekarang, Anda tidak perlu merasa sangat tidak nyaman, Anda harus merasa lebih nyaman setelah makan buah ini. Su Yang mengeluarkan buah spiritual yang telah dia persiapkan ketika dia berada dalam retret ribuan tahun yang lalu. Benda ini dikatakan berumur 500 tahun dan 500 tahun, dan itu sangat berharga. Di bawah buah, ketiga dewi dan paruh elang semuanya menunjukkan ekspresi lega. Seluruh tubuh api iblis sepertinya telah menemui hambatan yang kuat, dan sulit untuk mendekati 5 orang di Su Yang. Namun, kekuatan buah ini justru dikonsumsi, dan sepertinya hanya bisa bertahan paling lama beberapa jam saja. Di sini, di luar gua yang dalam di sana ada 10.000 jurang iblis, dan itu juga merupakan kediaman klan iblis tingkat tinggi. Mulut elang berkata, hanya berencana untuk membawa beberapa orang keluar dari gua di depannya, tetapi dia segera didorong ke sisi tembok gunung oleh Su Yang. Ketiga dewi itu memblokir nafas mereka pada saat yang sama, menunggu sesuatu yang tidak bergerak. Wow, benar saja, Nabi Su Yang yang belum dijelajahi sangat akurat. Hanya beberapa detik setelah paruh elang duduk, sejumlah besar Mephits terbang keluar dari gua yang dalam, berkumpul menjadi pasukan Mephits, dan terbang ke arah luar gua. Ketika ribuan kelelawar iblis ini keluar begitu saja, Nima tidak menunggu paruh elang itu bernapas, dan sekelompok monster lain dari ras lain muncul. Dengan cara ini, puluhan kelompok makhluk iblis berkumpul satu demi satu, semuanya berkumpul di bawah jurang, menunjukkan kegiatan khusus apa yang sedang berlangsung. Bukan, begitu banyak monster yang dipanggil pada saat yang sama, mungkinkah tuannya ditemukan oleh bos besar klan iblis? Mulut elang mau tidak mau membasahi matanya. Sejak ditemukan, 80% darinya pasti mayat. Setidaknya terlihat seperti ini dari sudut pandangnya. Kamu tidak perlu terlalu pesimis, sobat. Jangan lupa, Tianyun adalah generasi dewa dan biksu, jiwa abadi dari kuil Linghan, di mana mudahnya mati seperti yang kamu katakan. Kecuali hidupnya akan mengering, jika tidak menurutku. Di sini, sulit bagi iblis-iblis ini untuk membantunya dalam waktu singkat. Petik 2. Kata-kata Su Yang adalah jaminan untuk paruh elang yang gelisah, dan emosinya yang tidak tenang akhirnya menjadi sangat tenang. Kalau begitu ayo cepat dan lihat apa yang terjadi. Tapi sebelum kita pergi, kupikir kita harus mengubah penampilan kita. Kombinasi dewa dan dewi pria terlalu mencolok kemanapun kita pergi, dan sulit bagi kita untuk tidak ditemukan. Petik 2. Su Yang melirik 3 keindahan tak tertandingi yang dibawanya, dan dia hanya bisa mengangguk tak berdaya untuk pertama kalinya. Dia merasa bahwa penampilan tinggi juga berdampak negatif. Dengan bantuan Hao Keye, 4 Su Yang dengan cepat berubah menjadi penampilan setengah manusia dan setengah iblis, menyesuaikan penampilan asli mereka untuk menyembunyikan mereka sepenuhnya, dan tampak seperti kelompok dengan monster dan hantu itu, dan kemudian berangkat untuk berjalan menuju jurang di bawah. Orang baik, setelah perjalanan ke jurang 10.000 iblis ini, tim Su Yang akhirnya mengerti betapa luar biasanya yang disebut dunia iblis. Kota iblis 1000 mil terletak di dasar jurang ini. Ini adalah negara kota yang sangat makmur, dan fitur arsitekturalnya lebih halus daripada warisan peradaban banyak dunia manusia. Kecuali bahwa tidak ada sinar matahari di sini, itu selalu merupakan malam yang panjang, dan penampakan aneh iblis yang datang dan pergi, tidak terlalu banyak perbedaan dengan dunia manusia. Yang penting adalah meskipun mereka adalah sekelompok iblis, Su Yang dan yang lainnya masih dapat merasakan kemakmuran peradaban iblis di sini, yang tidak kalah dengan kebanyakan peradaban manusia. Saya rasa saya ingin melihat iblis-iblis ini.
Mereka juga memiliki hak dan modal untuk mewarisi peradaban dan berkembang biak. Kekuatan fisik mereka yang kuat juga membuat kemampuan bertarungnya semakin luar biasa. Sulit membayangkan jika iblis diambil oleh arus utama daratan. Akui, dalam beberapa ratus ribu tahun, status umat manusia mengkhawatirkan. Petik 2. Perasaan Su yang sama sekali tidak berdasar dan mengkhawatirkan. Tahukah Anda, bahkan di tanah suci agama Buddha seperti Kuil Linghan, akan ada pemberontak seperti Tianjun, apalagi sekte lain yang penuh dengan suasana sekuler. Begitu penjahat egois seperti itu meningkat, masa depan umat manusia pada akhirnya akan digantikan oleh iblis. Hei, babi tua, pernahkah kamu mendengar bahwa, pada putra hari ini, Yang Mulia Ratu akan membuka pesta kebahagiaan untuk merayakan bersama iblis dan semua orang. Dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak keuntungan. Ada seorang biksu suci yang tubuhnya diperoleh oleh ratu, dan yang suci hanya satu teguk Dao Bloodlin dapat bernilai 10 kali lipat jumlah buah budidaya Tao yang dapat dimasuki oleh sumber sihir. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berbagi. Benarkah? Apakah ada hal yang begitu bagus? Lima Su yang mendengar dengan jelas di balik dua iblis kulit babi, dan mereka mengerti mengapa 10.000 iblis abis ini begitu hidup. Sepertinya penilaian kita tidak salah, biksu suci harus hidup, dan sekarang di tangan Ratu Iblis, itu adalah berkah dalam kesialan. Kata-kata Su yang membuat Eagle Mouth menghela nafas lega, tetapi mengikuti orang ini mulai ragu-ragu lagi. Saya menemukannya, tetapi bagaimanapun juga, tempat ini adalah wilayah iblis lain. Kami tidak bisa tidak mengatakan apakah kami bisa berhasil atau tidak. Meskipun lingkungan kultivasi iblis tidak ada bandingannya dengan umat manusia, keefektifan pertempuran mereka sangat luar biasa kuat. Masalah wilayah orang lain, begitu Anda melewatkannya, saya khawatir Anda akan terluka. Bagaimanapun, ini adalah urusan Kuil Linghan kami. Petik 2. Bai Liansui menepuk pundak paruh elang, anak muda, kamu akan hilang dari pandangan ketika mengatakan itu. Jangan lupa, Tuanmu Tianyun memintamu untuk menemukan kami. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan, itu berarti rencana kami juga akan diblokir. Ini bukan milikmu sendiri. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan biksu itu. Petik 2. Kata-kata Bai Liansui benar-benar menggerakkan mulut elang, dan orang ini hampir berlutut untuk Suyang. Masih ada waktu sebelum tengah malam. Mari kita cari tempat untuk menghitung rencana tindakan spesifik. Seperti yang dikatakan anak itu, ini adalah tempat iblis. Pasti akan ada banyak perubahan tak terduga menunggu kita, jadi kita harus tentu. Cara terbaik adalah dengan menjauhkan harimau dari gunung dengan berdebat tentang yang terburuk. Petik 2. Su yang hanya merencanakan tugas untuk masing-masing dari keempatnya. Ling Yao sekarang adalah kekuatan tempur pertama tim di bawah Su Yang, dan dia secara alami bertanggung jawab untuk membantu dan mengikat iblis kelas 2 itu. Tak perlu dikatakan, Su Yang, sebagai bos mutlak tim, adalah menghadapi bos teratas Ratu Iblis, dan juga tujuan inti tim untuk menarik daya tembak dan kebencian musuh. Bai Liansui dan Ling Qingsu bersiaga setiap saat, dan mereka harus mengandalkan mereka untuk menangani berbagai keadaan darurat pada saat itu. Adapun paruh elang, kecepatan adalah kekuatan terbaiknya, jadi satu-satunya tugasnya adalah menyelamatkan biksu itu, dan dengan cara apapun, membawa biksu itu keluar dari medan perang. Setelah rencana dibuat, 5 Su yang bercampur ke dalam tim ras iblis dan bersandar pada inti dari 10.000 jurang iblis. Seberapa luas jurang iblis yang sangat luas, untungnya, kastil ungu yang menjulang tinggi ke awan tempat tinggal Kaisar Iblis sangat mencolok. Di bawah malam gelap yang tak berujung, di atas kastil, garis besar gaun ungu yang indah turun. Saat wanita cantik ini muncul, seluruh ras iblis dan jutaan makhluk hidup berteriak pada saat bersamaan, dan gelombang itu hampir sepenuhnya menenggelamkan Su Yang dan partainya. Rekan ras iblis, malam ini adalah malam kebahagiaan yang memberimu. Di bawah malam gelap abadi, kalian semua akan menerima transformasi dan kelahiran kembali. Aku, Ratu Iblis Elisa, akan berbagi ini denganmu. Glory, seperti yang Elisa katakan, sejumlah besar laba-laba ajaib muncul di kehampaan melawan belenggu emas yang telah dipenjara. Di tengah-tengah belenggu terdapat garis emas dengan penampilan yang megah. Tuan, ini Tuan. Begitu Tianyun Divine Monk Shishi muncul, mulut elang hampir tidak bisa menahan teriakan untungnya. Su yang buru-buru menggunakan aura untuk menghilangkan suaranya, kalau tidak dia akan mendapat masalah.
Mengekspos identitas Anda di tumpukan setan ini mungkin akan dihancurkan oleh orang-orang yang mengharapkan ini dalam beberapa menit. Bos, kapan Anda akan mulai? Ling Yao tidak tahu kapan dia memberi nama baru pada Su Yang. Gadis ini berkata bahwa dia masih belum terbiasa memanggil Su Yang Shizun, dalam arti tertentu. Gelar ini bertuliskan masa lalu Ling Yao yang tak tertahankan, dan gelar bos lebih nyaman, dan Su Yang juga dengan senang hati menerimanya. Tunggu dan lihat. Pertama-tama cari tahu trik apa yang ingin dimainkan Ratu Iblis ini. Su Yang sebenarnya lebih stabil daripada yang lain, tetapi Ratu Iblis Elisa di langit tampaknya tidak sabar. Biar aku rasakan betapa nikmatnya daging biksu manusia itu. Elisa membuat gerakan mengerucutkan bibir, seolah wanita genit ini tersenyum dan memiliki kekuatan sihir untuk membuang semua makhluk hidup. Tiba-tiba, wanita ini menembak biksu Dewa Awan Surgawi di belenggu. Cahaya sihir biru dan ungu yang menyilaukan dengan cepat menyelimuti harta biksu dewa, dan menelan cahaya keemasan yang menyilaukan di luar dirinya. Namun, biksu suci itu memang biksu suci, dan saya tidak tahu apakah itu penindasan di alam kultivasi atau mengapa, cahaya keemasan di tubuhnya tidak pernah bisa ditembus oleh sihir. Ho, sepertinya aku benar-benar meremehkan latar belakangmu, karena kamu bersikeras tidak mau berkompromi, maka Kaisar pasti serius. Frostmark Fury. Permaisuri bangkit dari langit, membawa malam gelap abadi, dan tiba-tiba pedang panjang biru es mencuat dari tubuhnya, seolah menembus tubuhnya, keluar dari perutnya, dan akhirnya tersangkut di tangannya. Artefak tertinggi dari Demon Queen Frost Scarlet Fury. Tidak, benda ini tertembus, Tuan, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Paruh elang tidak bisa lagi menahannya, dan dia akan bergegas, tetapi Su yang tidak membiarkannya berhasil. Tepat sebelum paruh elang hendak bergerak, itu juga artefak magis dari Ratu Iblis Elsa di kekosongan yang hendak menembus biksu itu. Dalam sekejap, Su Yang mengalah ke langit. Suara mendesing. Di bawah malam gelap abadi, Su Yang bergegas ke tubuh biksu ilahi seperti bintang perak cerah. Telapak tangannya terangkat ke langit, pada saat itu, Su Yang dengan kuat menggenggam senjata sihir yang sangat dingin ini, dan darahnya ternoda di permukaan artefak ini. Pada saat itu, seolah-olah keabadian dalam sekejap, Su Yang dan Ratu Iblis Elisa saling memandang. Su Yang tertarik dengan wajahnya yang sempurna, dan juga, Su Yang, yang telah mengungkapkan penampilan dan kecantikannya yang tak tertandingi, juga memberikan kejutan yang tak terbayangkan kepada permaisuri Iblis Elisa. Kekuatan darah murni yang tak tertandingi dari merah terang, menyentuh permukaan artefak yang memprovokasi Frost Scars Fury, dengan cepat meleleh menjadi artefak. Elisa segera menutup tangannya karena terkejut, pada saat yang sama, Su Yang terbang kembali ke belenggu biksu itu dan memotong belenggu segel dengan cahaya pedang yang menakutkan. Lakukan. 3 Dewi Ling Yao naik ke langit pada saat yang sama, berdiri dengan bangga di puncak kehampaan, menjaga Su Yang, yang paling sentral dan raja di dunia, dan mereka berempat memandang rendah jutaan orang. Iblis, kamu siapa? Permaisuri sedikit marah, tetapi untuk beberapa alasan, suaranya terdengar banyak emosi yang rumit, dan ekspresi di matanya ketika dia melihat Su Yang juga sangat rumit. Penanya, Su Yang, biksu itu memiliki belenggu yang tak tertandingi. Hari ini, aku akan membawanya pergi. Huff, datanglah ke ras iblis kami 10.000 sarang iblis. Kamu sangat berani, apakah kamu tidak takut dipecah menjadi beberapa bagian oleh kami? Su Yang mencibir, jika saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk terobsesi dengan Suaka, saya tidak akan datang. Terlebih lagi, jika kita harus pergi, tidak ada yang bisa menyimpannya. Sungguh napas yang besar, tampaknya iblis saya telah pulih dalam beberapa tahun terakhir, dan orang-orang muda dari ras manusia ini telah melupakan keagungan kita. Coba Anda lihat hari ini, kemarahan iblis saya. Bunuh saya.